Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Aisyah Amalia Kusuma. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, dan saat ini saya akan berpidato tentang pengaruh podcast terhadap radio. Pernahkah kalian mendengarkan podcast saat berkegiatan? Podcast dan radio adalah media audio yang memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat. Podcast merupakan konten audio digital yang dapat diunduh dan didengarkan oleh pengguna menggunakan platform streaming. Sedangkan radio merupakan media massa di bidang industri yang dapat didengarkan melalui frekuensi tertentu. Hadirnya podcast memiliki pengaruh yang signifikan terhadap radio, tetapi pengaruh tersebut dapat bersifat positif ataupun negatif, tergantung pada bagaimana radio dan podcast memanfaatkan kelebihan dan kekurangannya satu sama lain. Berbeda dengan radio yang memiliki batasan-batasan tertentu dalam menyiarkan sesuatu, podcast memberikan kebebasan kreatif kepada produsernya sehingga mereka dapat membuat konten yang lebih menarik dan lebih beragam. Dengan adanya keunggulan tersebut, pendengar dapat memilih konten audio mana yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Hal ini juga memengaruhi popularitas dan jumlah pendengar podcast yang sekarang sudah menyaingi radio, terutama di kalangan pendengar muda. Kebiasaan pendengar menjadi faktor penting dalam persaingan antara podcast dan radio dalam mendapatkan jumlah pendengar. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebiasaan pendengar dapat berubah karena beberapa faktor, antara lain kepuasan pendengar terhadap isi konten, segmentasi pendengar, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap program siaran, serta kualitas dan variasi konten audiovisual yang disajikan. Sebagai media baru, podcast pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dialami oleh produsen ataupun pendengarnya. Podcast dapat dibuat dan didistribusikan dengan mudah, sehingga siapapun dapat membuat dan mengunggahnya tanpa memerlukan perangkat lunak ataupun peralatan-peralatan yang cukup mahal. Keberagaman dalam hal topik dan gaya penyampaian juga dimiliki podcast, sehingga dapat menarik pendengar dalam mencari konten audio yang lebih spesifik untuk didengarkan. Kelebihan podcast yang disukai oleh rata-rata pendengar adalah konten yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan dapat diputar berulang kali. Di samping itu semua, pastinya podcast masih memiliki kekurangan yang dapat dialami oleh produsen maupun pendengarnya. Kurang interaktif menjadi salah satu kekurangan yang dimiliki podcast, sehingga pendengar tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan. Untuk mendengarkan sebuah podcast, pendengar memerlukan koneksi internet yang bagus dan kuota internet yang cukup besar. Selain itu, podcast juga masih kurang memiliki cakupan dan keberlangsungan industri seperti yang dimiliki oleh radio. Tidak hanya sebagai media hiburan, podcast dapat dijadikan sebagai media alternatif praktik jurnalistik radio. Terdapat beberapa media jurnalistik yang mengeluarkan podcast sebagai media baru dalam membuat konten. Antara lain, podcast berita utama Peran Tempo yang menyajikan konten audio dengan konsep monolog, di mana penyiar atau jurnalis Tempo menyiarkan berita terkini dari jurnalis lapangan. Selain itu, terdapat podcast detik.com yang menyiarkan berita terkini dari berbagai bidang. Mereka juga menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka dan narasumber yang ahli di bidangnya, seperti di bidang politik, hiburan, olahraga, dan ekonomi. Masih banyak lagi media jurnalistik yang memanfaatkan kelebihan podcast sebagai media baru untuk menyiarkan berita. Mereka memaksimalkan strategi pengembangan konten podcast yang mereka siarkan dengan pendekatan yang tepat dan menyalurkan konten yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan cara konsumsi pendengar. Jadi, podcast dan radio adalah komponen penting dari media audio dan memiliki dampak yang beragam tergantung pada penggunaannya. Namun, keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus dipertimbangkan oleh produser dan pendengarnya. Dengan perkembangan teknologi dan preferensi pendengar yang berubah, podcast telah berkembang menjadi media yang kompetitif dengan radio, meskipun keduanya memiliki fitur dan keunggulan yang berbeda. Podcast juga telah menjadi alternatif jurnalisme audio, memungkinkan pendekatan yang berbeda untuk menyiarkan berita dan informasi. Podcast dan radio meskipun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, keduanya memainkan peran penting dalam media audio. Podcast dengan kebebasan kreatifnya menjadi pesaing serius radio, terutama di kalangan generasi muda. Meski demikian, baik podcast maupun radio memiliki nilai uniknya tersendiri. Podcast menawarkan fleksibilitas, sementara radio tetap menjadi sumber berita dan hiburan yang dapat diakses secara luas. Dengan begitu, podcast dan radio terus membentuk landscape media audio, mencerminkan perubahan teknologi dan preferensi pendengar. Kedua platform ini memegang peran penting dalam menyampaikan informasi dan hiburan kepada masyarakat.
Cukup sekian hal-hal mengenai pengaruh podcast terhadap radio yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.